Halo, selamat datang kembali dalam video tutorial praktikum metode statistika dengan kegiatan 5 yaitu analisis variansi dua arah tanpa interaksi. Sama seperti analisis variansi satu arah, pengolahan data analisis variansi dua arah tanpa interaksi akan dilakukan dengan software R dan SPSS. Sesuai dengan modul, kita akan mengerjakan kasus pada latihan 5 dan berikut kasusnya. 4 mesin berbeda, M1, M2, M3, dan M4 digunakan untuk memproduksi sebuah produk. 6 operator yang berbeda diminta untuk mengoperasikan masing-masing mesin tersebut. Pengoperasian mesin-mesin tersebut memerlukan ketangkasan fisik dan diantisipasi bahwa terdapat perbedaan kecepatan operator dalam mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Waktu dalam detik yang diperlukan masing-masing operator dalam mengoperasikan keempat mesin dalam menghasilkan sebuah produk ditampilkan dalam tabel berikut. Maka data ini akan kita olah untuk melakukan analisis variansi dua arah tanpa interaksi menggunakan R dan SPSS. Berikut langkah-langkahnya dengan menggunakan R. Yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan file yang berisi data. Ini merupakan file yang berisi data. Saya beri nama ANAVA 2 tanpa. Kemudian ini file saya simpan di data D di modul, di folder data modul. Kemudian kita buka software R-nya, dan kita mulai proses memasukkan data. Kita setting dulu tempat penyimpanan data, kemudian kita panggil datanya. Data saya namakan data AV2. Kemudian sama dengan read.table, petik ANAVA 2 tanpa .txt, petik, koma header sama dengan true. Kemudian kita lihat datanya apakah berhasil. Kita masukkan, oke, datanya sudah berhasil kita masukkan. Selanjutnya kita panggil paket yang akan kita gunakan yaitu paket car dengan perintah library. Karena mesin dan operator merupakan faktor, maka kita ubah lagi. Seperti pada ANAVA satu arah, kita ubah variabel mesin dan operator menjadi faktor. Dengan perintah yang sama yaitu vector dalam kurung data AV2 $mesin, di mana mesin faktor atau variabel mesin memiliki 4 level. Jadi level sama dengan 1 sampai 4, dan labelnya saya beri label M1, M2, M3, dan M4. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel operator. Dengan perintah yang sama dan input argumen untuk data yang akan kita ubah yaitu data AV2 $operator. Level untuk faktor operator atau variabel operator ada 6, maka level sama dengan 1 sampai 6. Dengan labels, saya beri labels O1, O2, O3, O4, O5, dan O6. Setelah itu kita cek apakah data pada mesin dan operator sudah berganti menjadi faktor dengan labelsnya masing-masing. Oke, sudah terganti.
Maka kita mulai masuk ke pengujian asumsi yang pertama, yaitu asumsi kenormalan dengan menggunakan perintah yang sama pada ANOVA satu arah, yaitu by data yang akan kita lakukan pengujian, yaitu data waktunya yang kita pisahkan berdasarkan faktor mesin untuk yang pertama ya. Jadi masing-masing faktornya akan kita uji kenormalan datanya. Dan uji yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Oke, ini hasilnya. Kita akan dapat statistik hitungnya dan juga p-value-nya, dan terlihat bahwa untuk keempat jenis mesin p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka data waktu untuk keempat mesin sudah berdistribusi normal. Kita lanjut untuk pengujian kenormalan data pada faktor operator dengan perintah yang masih sama pada faktor mesin. Data yang akan kita uji kenormalannya adalah data waktu untuk masing-masing operator, tetap menggunakan uji Shapiro-Wilk. Output yang diperoleh tetap sama, statistik hitung dan p-value, di mana ke semua p-value untuk ke-6 operator menunjukkan bahwa waktu untuk ke-6 operator itu telah berdistribusi normal karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau taraf signifikansi yang kita gunakan. Asumsi yang pertama telah terpenuhi, kita masuk ke asumsi yang kedua, yaitu kesamaan variansi. Kita melakukan uji kesamaan variansi untuk masing-masing faktornya. Yang pertama untuk faktor mesin, dan kita masih menggunakan komen yang sama, yaitu atau perintah yang sama, yaitu Leventest. Maka model yang akan dibentuk adalah waktu terhadap mesin. Datanya adalah data FV2 dan senternya kita menggunakan min. Kita dapat derajat bebasnya, outputnya ada derajat bebas, ada statistik hitung, dan p-value. Dan p-value-nya menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka variansi waktu untuk faktor mesin itu sama. Kemudian kita lanjutkan untuk variabel atau faktor operator. Kita peroleh juga statistik hitungnya, derajat bebasnya, dan p-value-nya juga menunjukkan variansinya sama, karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Maka kedua asumsi telah terpenuhi, kita lanjutkan ke uji perbedaan rata-rata atau ANOVA-nya. Kita menggunakan komen LM. Kita berikan nama untuk fungsi yang akan kita lakukan atau perintah yang kita lakukan, yaitu uji underscore ANOVA 2 untuk memudahkan pemanggilan menggunakan komen ANOVA setelah ini. LM, komennya adalah LM, kemudian kita memodelkan waktu terhadap mesin dan operator, kemudian datanya adalah data AV2. Oke, sudah. Kemudian kita menggunakan komen ANOVA dan memanggil fungsi yang kita jalankan sebelumnya, yaitu uji ANOVA 2. Maka kita peroleh hasil, yaitu derajat bebas untuk masing-masing faktor dan galatnya, kemudian jumlah kuadrat tengah yang merupakan hasil bagi antara jumlah kuadrat dengan DF, kemudian statistik hitung, dan p-value-nya. Terlihat bahwa p-value untuk kedua faktor itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata waktu yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk pada mesin dan operator. Sekian R, kita lanjut menggunakan SPSS.
Baik, sekarang kita lanjutkan pengolahan data analisis variansi dua arah tanpa interaksi dengan menggunakan SPSS. Kita siapkan variabel apa saja yang akan kita gunakan dalam penginputan data atau yang perlu kita input datanya. Yang pertama adalah waktu, yaitu unit pengamatannya, berisi unit pengamatannya. Yang kedua adalah mesin, berisi level atau taraf pada atau jenis mesin yang digunakan, dan operator, begitu. Kemudian mesin dan operator kita isi values-nya, di mana 1 sampai 4, ada 4 jenis mesin, kita labelskan M1, M2, M3, dan M4, kemudian OK. Kemudian kita lanjutkan juga dengan operator, di mana ada terdapat 6 operator, maka kita value-kan O1 sampai O6. Kemudian kita klik OK jika kita sudah mengisi semuanya. Setelah itu, kita sudah siap dengan variabel view, kita ke data view. Kita input semua data. Untuk waktu itu adalah unit pengamatannya, berisi unit pengamatan. Kemudian untuk mesin, berisi banyak jenis mesin yang digunakan yang tadi ya. Maka data pertama sampai data ke-6 itu adalah mesin 1, kita input angka 1, kemudian data ke-7 sampai 12 itu adalah mesin yang kedua, maka kita input angka 2 di mesin. Begitu juga dengan operator, data pertama itu adalah dari operator pertama, data kedua operator 2 sampai data ke-6 operator 6 berulang lagi. Jadi kita sesuaikan dengan inputan unit pengamatan yang kita masukkan ke SPSS-nya. Oke, kita mulai dengan asumsi yang pertama, yaitu kenormalan data. Kita klik Analyze, kemudian sama ya seperti pada analisis variansi satu arah, Analyze, Descriptive Statistik, kemudian kita ke Explore. Setelah itu masukkan waktu ke dependent list, kemudian mesin dan operator ke factor list. Jangan lupa klik pilih plot, centang normality plot with test. Outputnya akan muncul pada window output. Ya, ini adalah output yang pertama untuk variabel mesin, ada case processing summary, ada tabel deskriptif yang berisi ukuran data untuk masing-masing jenis mesin, dan ini adalah tabel test of normality yang kita gunakan untuk pengujian kenormalan data, di mana kita ada statistik hitung, derajat bebas, dan p-value. P-value-nya terlihat bahwa lebih besar dari taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05, maka dapat dikatakan waktu pada setiap jenis mesin itu berdistribusi normal. Kita lanjut ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah faktor operator yang kita juga uji kenormalannya untuk masing-masing. Ada tabel case processing summary sama, kemudian tabel ukuran data untuk masing-masing operator, dan ini adalah tabel kenormalan. Untuk uji kenormalannya sama, ada statistik hitung, derajat bebas, dan p-value. Terlihat juga bahwa p-value untuk semua operator itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa waktu pada ke-6 operator berdistribusi normal. Oke, asumsi yang pertama telah terpenuhi. Kita lanjut ke asumsi yang kedua, yaitu kesamaan variansi. Langkahnya sama, kita bisa menggunakan menu Analyze di window output maupun kita kembali ke window data view atau inputan data tadi. Kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Yang pertama kita uji kesamaan variansinya adalah untuk mesin. Masukkan waktu dependent list, faktor, mesin. Pilih option, centang homogeneity, test of variance, kemudian OK. Tabel pertama yang kita gunakan adalah
tabel test of homogeneity of variance ya. Di sini ada statistik hitung levelnya, kemudian ada DF atau DB1, DB2, kemudian nilai p-value, dan terlihat bahwa nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kesamaan variansi waktu untuk keempat jenis mesin itu telah sama atau sama. Kemudian kita kembali untuk menguji faktor yang kedua, operator. Masih sama langkahnya, analyze, compare means, one way ANOVA. Kita tukar faktor dengan operator, pastikan centang homogeneity di option, kemudian oke. Nah, outputnya tetap tabel yang pertama, ada statistik uji, ya, statistik hitung dari statistik uji, DB1, DB2, dan p-value yang juga menunjukkan bahwa p-value-nya lebih besar dari 0,05, yang berarti variansi waktu untuk ke-6 operator adalah sama. Asumsi yang pertama, kenormalan data telah terpenuhi. Asumsi yang kedua, kesamaan variansi juga telah terpenuhi untuk kedua faktor, yaitu mesin dan operator. Maka kita kita bisa menggunakan atau kita bisa melanjutkan uji perbedaan rata-rata menggunakan statistik uji F. Ke analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate, masukkan waktu ke dependent variable, kemudian faktor dan mesin ke fix faktor atau fix variable. Masukkan mesin, operator sendiri masing-masing, kemudian build terms-nya, untuk type kita pilih main effect. Abaikan yang lain, kemudian klik continue, kemudian oke. Nah, ini adalah tabel yang kedua, adalah tabel yang akan kita gunakan sebagai tabel ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yang pertama yang kita gunakan adalah baris mesin, kemudian baris operator, kemudian baris error untuk galat, dan yang terakhir adalah baris corrected total sebagai total kalau pada tabel analisis variansi dua arah tanpa interaksi yang kita pelajari secara teori di kelas maupun di modul. Maka yang pertama mesin ada sum square-nya atau jumlah kuadrat mesin untuk faktor pertama. Kemudian ada ya sum square jumlah kuadratnya untuk mesin untuk faktor pertama, kemudian derajat bebasnya, kemudian kuadrat tengah, statistik hitung untuk variabel mesin. Kemudian begitu juga untuk variabel operator atau faktor operator, ada jumlah kuadrat, kemudian derajat bebas, kuadrat tengah, dan statistik hitungnya atau F hitungnya. Di mana untuk masing-masing operator masing-masing faktor kita peroleh nilai p-value-nya dan menunjukkan bahwa kedua p-value itu menunjukkan nilai yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan atau diputuskan bahwa H0 ditolak. Maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata waktu memproduksi suatu produk pada faktor mesin, dan juga terdapat perbedaan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk pada keenam operator. Demikianlah pengolahan data menggunakan SPSS untuk analisis variansi dua arah tanpa interaksi. Itulah tadi analisis variansi dua arah tanpa interaksi dengan menggunakan R dan SPSS. Kita akan bertemu pada video tutorial untuk kegiatan praktikum selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih.